Kalian sadar nggak bahwa kenapa akhir-akhir ini masyarakat Indonesia sangat begitu atensi terhadap mantan presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Meskipun beliaunya sudah purna tugas, Adretan, kenapa sampai sekarang tampaknya Bapak Jokowi ini sepertinya tidak mendapatkan ketenangan untuk beristirahat. Padahal yang namanya purna tugas itu kan harus istirahat dari semua hiruk pikuk pemerintahan. Kan seperti itu kan ya, Tretan? Coba kalian perhatikan belakangan. Kenapa sih Jokowi kok sangat begitu gelisah? Kok tidak seperti Bapak SBY? Padahal keduanya kan juga sama-sama mantan presiden. Ayo tebak, ada yang tahu nggak? Kenapa kok keduanya itu nggak sama? Artinya baik itu ketidaksamaannya itu dari sisi emosional dan psikologisnya. Ya, nggak usah melihat orang itu dari cara berbicaranya saja, dari gerak-geriknya. Kalau orang paham psikolog itu sudah ketahuan, oh orang ini seperti ini, orang ini seperti itu. Apa itu atensinya masyarakat Indonesia? Iya betul. Karena sampai sekarang mayoritas masyarakat Indonesia itu ya mungkin ini 50-50 ya, Tretan. Ada yang sebagian memang percaya bahwa ijazah Jokowi itu palsu, ada juga sebagian ya tidak percaya, dan sisanya itu ada yang tidak ikut seperti itu, artinya berada di tengah-tengah. Tapi setelah saya amati di lapangan ya, Tretan, banyak masyarakat itu mengatakan bahwa Jokowi memang tampaknya memang benar-benar nggak punya ijazah. Itu kan ada beberapa komentar dari salah seorang tokoh di podcast itu yang mengatakan bahwa pertama, ijazah, dia itu meyakini bahwa Jokowi itu tidak memiliki ijazah. Walaupun memiliki ijazah itu katanya palsu. Tapi di lain sisi beliau menyebutkan ataupun menyampaikan yang lebih prihatin dari persoalan itu. Pertama, orang ini mengatakan bahwa Jokowi memang secara pengetahuan dia tidak punya basic orang yang berpendidikan seperti itu. Mungkin tampaknya memang ini orang kayaknya tidak kuliah seperti orang-orang kampung, orang desa ya, karena memang Jokowi sendiri itu kan memang perwakilan dari sipilan seperti itu ya, Tretan. Jadi sekarang itu gemuruh, dan parahnya lagi, Tretan, di di televisi, terutama di iNews, terus mengupdate dan terus memfollow up seputar perkembangan ijazah palsu. Walaupun update terakhir Roy Suryo CS ini maksudnya, Tretan. Ya, siapa mereka? Rismond dan Dr. Tifa itu sudah ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Apakah setelah ditetapkan tersangka ini masalah akan selesai? Justru di tengah-tengah masyarakat, penetapan tersangka Roy Suryo ini justru menimbulkan sebuah spekulasi, mulutnya Tretan ya, spekulasi liar. Karena begini ya, Tretan, di beberapa pasal yang ditersangkakan oleh kepada Roy Suryo, ternyata polisi memberikan pasal tuduhan fitnah, kan seperti itu. Sekarang pertanyaan begini, kalau misalkan Roy Suryo dan teman-teman itu diduga melakukan fitnah atas dugaan ijazah Jokowi yang palsu, sekarang pertanyaannya adalah ijazah Jokowi ini
asli atau palsu kan seperti itu kan. Sementara hingga sampai saat ini masih belum ada kejelasan apakah ijazah Jokowi ini palsu atau tidak. Moro-moro orang yang disebut-sebut melakukan kegaduhan, terus orang yang melakukan fitnah, malah ini ditetapkan tersangka oleh polisi. Ini hukum atau gimana ya ternyata? Saya nggak bisa membayangkan ini ya. Tapi seiring penetapan tersangka Roy Suryo ini dari pihak kubu Jokowi itu memberikan sebuah sinyal ataupun memberikan sebuah pintu terbuka untuk damai, yang mana ini disampaikan kepada Roy Suryo CS. Akan tapi pihak Roy Suryo itu tidak mau. Wah, ini persoalan harga diri kan. Wah, ya sudahlah Tretan, apa ruwetnya? Kalau iya seandainya misalkan Jokowi gini ya, kok bingung ini ya Tretan, bingung. Sekarang kita ribut masalah ijazah. Pertanyaan sekarang gini ya Tretan, apa kita ini nggak di-prank ya? Dulu kan kita selaku rakyat Indonesia ya, sejak Pilpres 2014 itu kan lagi getol-getolnya nama Jokowi itu, masuk gorong-gorong, masuk god itu. Terus setelah beliaunya purna, ternyata ada skandal bahwa ijazah yang dipakai itu palsu. Ini kan miris sebetulnya ya ternyata, sangat miris. Terus dulu itu pada waktu pencalonan wali kota Solo, terus gubernur DKI dan presiden, KPU ini melakukan verifikasi faktual terhadap persyaratan calon tuh gimana kan, seperti itu pertanyaannya ternyata. Apa memang KPU ini benar-benar nggak tahu, apa memang pura-pura nggak tahu ya? Dan seperti itu ya ternyata. Terus setelah semuanya berlalu, sekarang rakyat disibukkan dengan informasi yang mana ya bagi saya sendiri ini sebagai orang bawah ya ternyata, sebagai orang awam, miris ternyata. Sekelas mantan presiden kemudian diulik-ulik, diisik-isik tentang ijazahnya. Tapi ini juga lebih miris ya ternyata kalau misalkan tidak ada yang mengungkapkan, tapi kenyataannya memang ijazah yang dipakai itu palsu. Ini kan secara tidak langsung merusak moralitas kan, seperti itu ya. Tahu moralitas? Ya moralitas itu ya, banyak orang sih mengatakan sebenarnya kasus tuduhan ijazah ini gampang. Ini kata orang ya. Jokowi itu cukup memberanikan diri membuka secara terbuka di hadapan publik, terutama kepada Roy Suryo itu sudah tunjukkan bahwa ini jasanya nih. Tapi sampai sekarang itu kan Jokowi masih belum menunjukkan. Dulu beliau bersedia akan menunjukkan ijazahnya setelah sidang di pengadilan. Tapi kenyataannya ya ternyata sampai sekarang meski gelar perkara sudah dilakukan hingga ke sidang pengadilan, terus Jokowi dilakukan pemanggilan, tapi kenapa sampai sekarang kok Bapak Jokowi itu nggak hadir? Ini kan diprank oleh Jokowi semua ini kan, baik itu hakim, jaksa, terus polisi. Nggak tahu ternyata. Pokoknya apa sih Indonesia? Di luar sana ada yang riuh antara Jepang dan Cina. Ini kan sebetulnya ini keharmonisan global ya ternyata. Cina ini kan keren, setelah melarang rakyatnya untuk tidak bepergian ke Jepang, kemudian Cina memberikan kesempatan kepada rakyatnya itu untuk berlibur ke luar angkasa. Ini kan keren, sampai keluar angkasa. Loh, Indonesia masih sibuk di bumi terus, yang mana sibuknya juga masalah-masalah ijazah. Wow, ini kan sangat miris ya ternyata.
Ah, nggak tahu ya ceretan. Kalau saya dulu nggak milih Jokowi, saya dulu dari awal 2014 Prabowo, memang sudah Prabowo. Tapi nggak tahu ya kenapa ya kok di pemerintahan Prabowo sekarang kayaknya masih ada aroma-aroma Jokowi. Gimana ya maksudnya ini Bapak Prabowo? Halo Bapak Prabowo, gimana Bapak? Ini sudah 1 tahun Pak. Apa gebrakan Bapak yang sudah dilakukan kepada bangsa dan negara ini? Ya tentu capaiannya Bapak Prabowo itu ada MBG, makan bergizi gratis. Ya baguslah, daripada tidak ada programnya sama sekali kan seperti itu. Ini jadi ciri khas, jadi ikon untuk Bapak Prabowo MBG. Jadi sampai kapanpun rakyat Indonesia itu akan mengenang program kebutuhan ekonomi rakyat ini. Bagus itu tahu. Ya belakangan 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo, ya dari awal itu sangat diapresiasi oleh masyarakat. Apanya yang diapresiasi? Yuk, ya karena janji Bapak Prabowo sendiri itu akan memberantas korupsi, bahkan akan mengejar koruptor meski dia kabur ke luar angkasa. Kabur ke luar angkasa ya teman. Terus di tengah perjalanan ada isu tentang kereta cepat bus Jakarta Bandung. Nah, isu ini muncul setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani itu diganti oleh Purbayayudi Sedewa. Ternyata Bapak Purbaya ini, walaupun di awal-awal kayaknya masyarakat itu tidak meyakinkan, wah ini orangnya kayaknya hanya mau bercanda, mau guyon, tapi lama-kelamaan kok rakyat itu semakin mengerti dan tahu kepada karakter Bapak Purbaya. Ya Bapak Purbaya pada waktu itu setelah menghadiri pertemuan, kemudian ada wartawan menanyakan tentang tanggung jawab pemerintah terhadap utang bus. Ternyata Bapak Purbaya menolak. Wih gaduh seluruh rakyat Indonesia, hahaha, kayu gaduh dideritan. Bahkan Purbaya itu dalam beberapa momen, dalam beberapa hari ke depan pada waktu itu langsung naik daun seperti itu. Nah di tengah polemik ini masih bergulir ya, dan kemudian Bapak Prabowo malah seakan-akan nyerobot dari samping, yang seakan-akan itu mematahkan pernyataan dari Bapak Purbaya. Ya udah nggak usah ribut-ribut terus. Itu kan secara tidak langsung juga mendompleng anak buahnya gitu Pak. Bapak Prabowo ini pasti nggak sadar Pak, sadar. Ya itu lihat retan, silakan kalau ada sesuatu yang ingin dibahas dalam topik pemerintahan tulis di kolom komentar. Terima kasih.